Kalau klinik pengobatan Pak, yang alternatif spiritualnya Gus Samsudin, ini juga kliniknya di sini Pak? Kemarin ada yang memberitakan kok, katanya disewa 200.000. Nah ini, saya nggak suka di situ. Bayangin lu, itu dia jual ke masyarakat umum yang percaya dia sakti beneran. Jangan sampai konten keagamaan itu dijadikan bahan candaan. Ya, pemirsa, tersangka kasus video dugaan aliran sesat Samsudin alias Gus Samsudin kini telah ditahan di Mapolda Jawa Timur. Video konten yang dibuat oleh Samsudin ini membuat sejumlah masyarakat resah. Walaupun dikatakan oleh Samsudin bahwa video tersebut dibuat untuk meraup keuntungan dan juga menaikkan subscribernya. Ini bukan kali pertama Samsudin membuat kehebohan lantaran munculnya berbagai kontroversi. Bagaimana kasus yang menjerat Samsudin akan bergulir dan seperti apa sosok kontroversial Samsudin? Ikuti penelusuran tim fakta bersama saya, Vena Kintan. Mari kita tabayun Padepokan kuno di Padepokane Pak Lurah kursi wargane lan desane untuk Padepokan kita nyatakan ditutup. Kita sudah hampir sampai di Padepokan dari Gus Samsudin. Kalau Anda bisa lihat, ini ada banner yang memberitahukan bahwa Kementerian Agama menutup operasional pembelajaran di tempat Padepokan ataupun Ponpes Nur Syifa, tempat dari Gus Samsudin. Nah, kita akan coba cek ke dalam karena informasi yang kami dapatkan hari ini dari Dinas Sosial akan menjemput sejumlah santri yang masih ada di dalam pondok pesantren. Nanti akan kita lihat jalannya seperti apa. Saya juga mau explore lokasi di dalam karena di dalamnya selain ada pondok pesantren, informasinya juga di dalam ini ada pengobatan alternatif yang dijalankan oleh Gus Samsudin di sana. Ini nampaknya juga sudah mulai ada persiapan ya untuk melakukan penjemputan terhadap sejumlah santri yang masih ada di dalam pondok pesantren Nuswantoro ini. Kita temukan faktanya. Ya, kita udah sampai di depan Pondok Pesantren Nuswantoro, tempat di mana Gus Samsudin ini kemudian menjalankan pengobatan alternatif spiritualnya, dan di dalam ini juga informasinya ada aktivitas pembelajaran pondok pesantren. Yang kalau Anda bisa lihat pemirsa, ini sudah ada banner yang juga dipasang tidak hanya di depan pondok pesantren tapi juga di sekitar wilayah sini untuk memberitahukan bahwa pondok pesantren ini tidak berfungsi atau ditutup sementara pembelajarannya oleh Kementerian Agama, dan hari ini akan melakukan penjemputan sejumlah santri yang informasi ini masih ada beberapa ya yang di dalam. Kita coba cek nih penjemputan seperti apa. Oh, dinas sosial. Iya, kameranya dinas sosial. Iya. Oh, iya. Terus saya tunggu ya. Saya arahkan sini Pak ya. Iya. Ya. Gitu loh. Iya. Iya. Oke, Pak. Oke. Ini masih ada lobi-lobi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan juga pemerintah daerah setempat untuk kemudian mengkoordinasikan sejumlah santri yang akan dijemput. Nanti kita akan coba juga berusaha untuk masuk melihat situasi di dalam pondok pesantren seperti apa kondisinya. Sekarang kita belum boleh masuk karena di dalam Dinas Sosial masih berusaha untuk lobi-lobi untuk bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bersiaga di depan. Tapi kalau saya bisa melihat suasana di depan maupun dari lubang yang bisa saya lihat di sini, pemirsa, suasananya cukup sepi ya di dalam. Hanya beberapa orang saja yang terlihat. Mas, permisi Mas. Mas, di sini udah nggak ada siapa-siapa lagi ya Mas? Ada berapa orang yang ada di pondok pesantren ya Mas? Kalau ada puluhan masih ada santri Mas?
Sudah mau pulang, mau dijemput ya Pak ya? Kalau anggota keluarganya Gus Samsudin ada di dalam Pak? Ada di dalam. Siapa aja Pak yang ada di dalam? Istrinya. Oke. Dan anak-anaknya semua ada di dalam berarti. Kalau klinik pengobatan Pak, yang alternatif spiritualnya Gus Samsudin, ini juga kliniknya di sini Pak? Oh, kliniknya di sini. Ada di dalam. Masih beroperasi Pak sampai sekarang? Sebelumnya total ada berapa santri sih Pak di dalam ponpes ini? Ratusan ada Pak? Oh nggak ada? Berapa Pak kira-kira? 35 santri. Kalau Bapak di sini sebagai apa Pak? Oh santri, salah satu santri. Kalau guru-gurunya Pak yang ngajar di pesantren ini ada berapa Pak? Ya, tadi kami sudah berusaha ya untuk menanyakan salah satu ternyata santri yang ada di dalam pondok pesantren Nuswantoro ini, dan ternyata dia ini merupakan bagian dari santri di pondok pesantren ini, dan mengatakan bahwa ternyata di dalamnya masih ada anggota keluarga dari Gus Samsudin, dan masih ada sekitar 35 santri yang berada di dalam, yang dalam waktu dekat ini juga akan segera diantarkan oleh pihak dinas sosial untuk kembali ke daerah ataupun tempatnya masing-masing. Kita akan coba lihat, mudah-mudahan bisa eksplor di dalam, adakah temuan-temuan fakta baru yang bisa kita lihat. Keluar. Pak Kades, Mas. Iya. Pak Kades. Permisi Pak. Tunggu dulu Pak. Pak, ini santri-santrinya mau pulang Pak, mau dijemput Pak. Ada berapa Pak yang dijemput Pak? Maaf kurang tahu. Kurang tahu saya. Masih sulit ya untuk berusaha masuk ke dalam pondok pesantren. Sangat tertutup, bahkan juga ada petugas yang menjaga pondok pesantren ini. Tapi kami sudah melihat ada beberapa santri yang sudah bersiaga di pintu ini untuk kemudian siap-siap diantarkan oleh dinas sosial. Oke, kayaknya ada santri dari Malang yang akan dipulangkan ke Malang. Halo Pak, Pak, ini Bapak salah satu santri juga Pak? Malang mana? Oke, ada santri yang sudah mulai keluar. Mas, santri mau pulang kemana Mas, kalau boleh tahu Mas? Halo Mas, mau pulang kemana Mas, kalau boleh tahu? Udah berapa lama Mas belajar di sini? Halo Mas. Ini mau pulang kemana Mas? Ke daerah mana Mas? Kita coba pantau lagi dari sekitaran gerbang. Nah, ini gerbang. Pak, permisi Pak. Kami boleh masuk ke dalam Pak untuk lihat-lihat? Sebentar aja Pak, cuma lihat-lihat aja. Katanya udah nggak ada orang Pak. Pak. Pak, sebentar aja Pak. Kayaknya masih ada santri di dalam ya Pak ya? Pak Kades. Halo Pak. Pak, ini mau kemana Pak? Santri. Depan sudah. Sangat tertutup ya, sangat tertutup. Kami tidak bisa masuk ke dalam untuk melihat suasana di dalam seperti apa. Tapi yang pasti sudah ada beberapa santri yang nanti akan diantarkan dinas sosial untuk kembali ke daerah, baik itu Malang, kemudian Tuban. Mas, ini mau ke Banyuwangi ya Mas ya, pulang ke rumahnya ya Mas ya. Udah berapa lama Mas jadi santri Mas? 2 bulan. Oh, 2 bulan. Terus kira-kira di dalam pembelajarannya seperti apa sih Mas? Seperti pondok umumnya. Pondok umumnya bagaimana Mas? Ajaran-ajaran yang seperti video konten tuh apakah juga didapatkan di dalam? Enggak. Oke, ada berapa orang sih Mas santri yang ada di dalam? Kira-kira 30-an. 30 orang. Itu laki-laki perempuan Mas? Ada perempuannya juga nggak sih Mas di dalam? Nggak ada. Oh nggak ada, berarti semuanya laki-laki. Iya, Tapi setelah kejadian Gus Samsudin kemudian ditahan, ini kira-kira di dalam suasananya seperti apa Mas? Seperti normal aja. Normal aja. Jalan dengan lancar. Oke, tapi katanya di dalam ada klinik pengobatan juga, itu benar Mas? Enggak, itu sudah tutup. Oh sudah tutup, oke. Aktivitas berarti setelah itu berhenti pembelajaran? Iya, Oke. semenjak dari lingkungan. Oke. Tapi untuk belajar di sini ada SPP pembayaran gitu Mas? Enggak. Tapi tahu dari mana bisa masuk ke ponpes ini Mas untuk belajar di sini? Ya dulu ada saudara. Oh ada saudara. Berarti di pondok pesantren ini sendirian, nggak ada keluarga yang mendampingi? Enggak. Oke. Teman-teman di dalam bagaimana Mas kondisinya? Ya aman-aman aja. Aman-aman aja. Kalau guru-guru di sana yang ngajar ada berapa sih Mas? Ada 2. Ada 2 guru.
Ya, ada salah satu santri yang akan dipulangkan ke tempatnya di Banyuwangi yang mengatakan bahwa di dalam nih ada puluhan santri dan mayoritas ini adalah laki-laki. Aktivitas juga setelah adanya video konten tersebut dan video tersebut diperkarakan ini juga berjalan seperti biasa. Pak Kades, hati-hati Pak. Pak Kades, izin Pak, boleh minta waktunya Pak sebentar Pak. Ini kan ada santri yang dipulangkan ya Pak ya. Ada berapa sih jumlah santri sebetulnya yang ada di dalam Pak? Kalau di dalam itu kisaran 34 Mbak yang ada di dalam, terkait dengan santri yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur. Karena itu regulasinya harus koordinasi dengan dinas provinsi. lain. Ya, Oke. Kalau santri di dalam Pak, ini kan ada 30-an kurang lebih yang ada di dalam. Laki-laki semua atau ada perempuan juga santri di dalam? Informasi yang kami terima itu laki-laki, di mana mereka pun juga sebagai karyawan daripada di dalam sini, seperti bersih-bersih rumah, kemudian bantu aktivitas yang ada di dalam, seperti itu Mbak. Jadi apa yang dilakukan di dalam pondok pesantren ini, itu seperti kita ketahui bersama, itu memang secara regulasi itu hanya memiliki izin kaitan dengan izin di SK Kemenkumhamnya. Pendaftaran namanya di AHU-nya itu kan. Kalau izin operasional belum dapat, jadi secara otomatis di dalam memang tidak diperkenankan untuk aktivitas menyerupai pondok pesantren itu, Mbak. Oke, jadi tidak mengantongin izin untuk kemudian belum mengantongin izin. Oke, tapi katanya di dalam nih Pak, ada juga pengobatan alternatif spiritual dari Gus Samsudin, sekaligus tempat tinggalnya juga. Aktivitasnya sehari-hari selama ini seperti apa? Kejadian beberapa waktu yang lalu, Mbak, di dalam situ seperti kami yang telah meminta informasi kepada Saudara Samsudin, di dalam situ kalau pengobatan seperti dulu tidak. Akan tetapi ada beberapa orang yang datang untuk konsultasi, begitu penyampaian yang disampaikan oleh Saudara Samsudin itu sendiri. Untuk pembuatan konten sendiri bukan ada di sini, bukan di Desa Rejowinangun, seperti itu Mbak. Oke, ini pondok pesantren ini mewah sekali ya Pak. Sudah sejak kapan sih berdiri? Ini berdiri sejak tahun 2022 mungkin Mbak ya, karena dulu tempat pengobatannya ada di sana itu Mbak, di ujung sana masih namanya yang di pintu masuk itu ya Pak ya? Padepokan Nurjat Sejati waktu itu. Sebelum kemudian pondok pesantren ini berdiri, Gus Samsudin ini apakah memang sudah tinggal di sini, menjadi warga sini sebelumnya, atau memang sejak didirikannya Ponpes? Jadi Saudara Samsudin itu masuk Rejowinangun itu berangkat dari daerah Lampung Mbak. Dia di sini pendatang, istrinya juga begitu dari Lampung sana. Kemudian dia datang ke Rejowinangun sebagai tukang rosok waktu itu, aktivitas yang kami terima dan aktivitas yang kami ketahui seperti itu. Jadi setelah ditutup, pasca ditutup Padepokan Nurjat Sejati pada pada Surat Bupati tahun 2002, 8 Agustus itu dia mendirikan pondok pesantren ini. Ya, kita tim Fakta pemirsa sedang menuju ke lokasi dari tempat pembuatan video konten Gus Samsudin, di mana di konten tersebut pun sudah diperkarakan viral di media sosial bahwa di sana mengatakan pasangan suami istri boleh kemudian bertukar pasangan asal suka sama suka. Nanti kita akan lihat tempat pembuatan videonya seperti apa, apakah ada fakta baru yang akan kita temukan di sana. Ikuti penelusuran saya. Sekarang kita mau coba cari rumah dari Pak RT-nya katanya yang menyewakan tempat kontrakan ini. Ini adalah rumah dari Pak RT, Pak Lahuri, tapi ternyata ini juga dipakai untuk pembuatan video konten Gus Samsudin, untuk membuat video yang di dalam ini sempat kontroversial, kalimat yang memperbolehkan pasangan suami istri untuk tukar pasangan asal suka sama suka. Saya sekarang mau coba cek di dalam seperti apa kondisi dari tempat pembuatan videonya. Ini adalah rumah dari Pak Lahuri. Kita coba masuk ke dalam. Assalamualaikum. Pak, izin kami dari Fakta TV One. Ya. Ini yang rumah ini ya Pak? Pembuatan videonya di sini Pak? Iya. Oke. Jadi di mana Pak set pembuatan video, di sebelah sini atau di sini? Oh di sini. Sebelah sini. Maaf ya Pak, maaf ya Mas. Kan berkas semua ada di Polda. Oke. Jadi ingin tahunya di Polda aja. Oh gitu. Ya, udah stop, saya no komen. Tapi nanti jadi nggak karu-karuan lagi. Sudah, baik, stop nggak boleh. Oh ya, baik.
Ya, terima kasih. Ya, maaf. saya paham. Ya, siap, Ya, siap Bu. ya, maaf ya. Terima kasih. Ya, karena kemarin saya juga dipanggil ke Polda Sudah sana. di Polda. Jadi Polda udah di sana, jadi saya sekarang misalnya jenengan mau tanya-tanya, saya rokokkan. Tapi kalau Silakan. jenengan mau lihat, silakan. Nggak usah ya Mbak, maaf ya. Betul-betul minta maaf. Oke. Betul-betul minta maaf saya. Cuman aku hanya satu yang nggak cocok, nggak sesuai apa yang saya sampaikan, itu aja. Karena kemarin aku juga ngomong apa adanya, saya nggak menutupi, saya nggak mengurangi, saya juga nggak nambahin, ya kan. Di situ kan sudah, saya waktu diwawancara kan udah saya kasih tahu. Oke. Tapi kalau nanti ternyata tayangannya di media itu nggak sama dengan apa yang saya katakan, itu ya sangat kecewa di situ saya. Oh gitu. Iya. Karena apa? Karena di sini tuh tidak disewa, gitu loh, Mbak. Oke. Nggak disewa, dikasih setiap malam dikasih 200 itu, nantinya malam ya buat bikin kopi atau gitu. Tapi ternyata kenapa kemarin ada yang memberitakan kok katanya disewa 200.000. Nah ini saya nggak suka di situ. Tapi kalau kami bisa gambarkan kepada Anda sekilas pada saat kami masuk ke dalam rumah tadi atau set dari lokasi pembuatan video konten Gus Samsudin, boleh tukar pasangan suami istri asal suka sama suka, ini persis seperti yang ada di video dengan tembok berwarna pink, dan setnya ini sudah berubah walaupun memang kursinya ini masih sama, ada sofa yang persis diduduki oleh talent-talent yang merupakan kiai dan juga sempat ada istri juga di dalam. 2-3 orang istri yang menggunakan pakaian berwarna hitam. Ini setnya persis seperti di ruang tamu tempat tinggal Bapak Lahuri yang ada di sebelah kiri saya. Kita coba temukan fakta lainnya pemirsa. Bayangin lu, itu dia jual ke masyarakat umum yang percaya dia sakti beneran.